Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata pelajaran prakarya. Untuk anakku semua yang ada di kelas 7, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita baca atau kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anakku semua yang ada di kelas 7, silakan buka modul serta buku catatannya. Habis ini kita langsung masuk pada materi kita. Jadi untuk kelasnya tolong dikondusifkan dan mari kita belajar bersama-sama. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan kita pada materi prakarya di pertemuan yang ketiga ini. Untuk pembahasan kita di mata pelajaran prakarya di kelas 7, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi kerajinan limbah lunak, di mana untuk pertemuan yang pertama dan kedua kemarin kita sudah membahas terkait tentang prinsip kerajinan bahan limbah lunak, jenis serta pengolahan bahan limbah lunak, dan juga kita sudah membahas terkait tentang bagaimana proses produksi kerajinan bahan limbah lunak dan juga pengemasannya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait contoh dari kerajinan bahan limbah lunak tersebut yang berasal dari kertas. Kertas sendiri merupakan salah satu media atau bahan yang sering kita temui di keseharian kita. Nah, kertas sendiri sudah ada sejak zaman dahulu. Pada abad kedua di Tiongkok itu sudah menemukan kertas, dan sebelum itu pada peradaban di Mesir itu juga sudah ada ya tulisan di negara Mesir sana. Dan bagaimana proses perkembangannya kertas kok bisa masuk ke negara Indonesia? Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang hal tersebut. Nah, sejarah kertas di Indonesia seperti yang bisa kalian lihat pada modul kalian pada bab yang kelima. Di situ pada halaman 70 disebutkan bangsa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang mana sejak pada abad ke-7 itu sudah mengenal yang namanya kertas. Kertas pertama kali itu dibuat di Ponorogo pada abad ke-7. Kertas tersebut terbuat dari kulit kayu dari pohon setempat. Untuk kertasnya sendiri itu digunakan untuk sebagai sarana media untuk menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Karena bahannya tersebut cocok pada daerah tropis, jadinya untuk bahan tersebut dibuat menjadi kertas. Nah, namun meskipun sudah dapat membuat kertas, di daerah Ponorogo tersebut tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga pada temuan ke abad 9 ya di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha. Selain itu juga untuk kertas sendiri yang buatan dari Ponorogo itu digunakan sebagai media melukis wayang beber yang menjadi cikal bakal dari wayang kulit ya ketika Islam masuk ke Indonesia. Serta buatan Ponorogo juga digunakan sebagai media menulis kitab suci Al-Quran pada pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Hasan Besari ya. Untuk kertas sendiri itu sudah lama ada di Indonesia. Untuk itu, pada pembahasan ini kita juga akan membahas terkait tentang jenis dari kertas itu apa saja. Oke, untuk kertas di dunia itu macam-macam jenisnya. Di sini ada 8 pembahasan terkait tentang kertas tersebut. Pembahasan terkait tentang jenis kertas di sini ada 8, salah satunya itu terkait tentang kertas gelasin dan juga kertas tahan minyak.
Nah, untuk kertas glasin dan juga tahan minyak itu dibuat dengan cara memperpanjang waktu pengadukan ya untuk bubuk kertasnya tadi sebelum dimasukkan ke dalam mesin untuk membuat kertas. Kertas ini juga dapat digunakan untuk mengemas bahan-bahan yang lengket. Sifat keduanya ini ada beberapa sifatnya, 4. Yang pertama itu permukaannya seperti gelas ataupun transparan. Yang kedua, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap lemak, oli, dan juga minyak. Yang ketiga, tidak tahan terhadap air walaupun permukaannya dilapisi dengan bahan yang tahan air seperti lak dan juga lilin. Yang keempat, untuk kertas gelasin sendiri itu digunakan sebagai bahan dasar laminasi. Yang kedua, itu ada yang namanya kertas perkasen. Kertas perkasen ini digunakan untuk mengemas bahan pangan seperti mentega, margarin ya, yang biasanya itu berkadar lemak tinggi, yang mempunyai sifat basah, kering ataupun digoreng ya. Selanjutnya ada kertas lilin. Untuk kertas lilin sendiri itu merupakan kertas yang dilapisi oleh lilin parafin. Kertas ini dapat menghambat air dan juga tahan terhadap minyak ataupun oli. Dan untuk daya rekat panasnya sendiri itu baik ya. Untuk kertas lilin ini digunakan untuk mengemas bahan pangan, sabun, tembakau, dan juga lain-lainnya ya. Untuk kertas daluang atau container board, ini merupakan kertas yang biasanya banyak digunakan dalam pembuatan karton belaur ya. Ada dua jenis kertas daluang yaitu lineboard ya, atau biasa juga disebut dengan kertas kraft ya, yang berasal dari kayu cemara. Dan juga ada corrugated medium yang berasal dari kayu keras dengan proses sulfatasi. Selanjutnya yang nomor 5 di situ ada kertas chipboard ya. Untuk kertas chipboard ini biasanya dibuat dari kertas koran bekas dan sisa-sisa kertas. Jika kertas itu dijadikan kertas maka disebut bogus, yaitu jenis kertas yang digunakan sebagai pelindung atau bantalan pada barang pecah belah ya. Untuk kertas chipboard sendiri itu dapat digunakan sebagai pembungkus dengan daya rentang yang rendah. Selanjutnya ada yang namanya kertas Tifek. Untuk kertas Tifek sendiri itu merupakan kertas yang dibuat pertama kali untuk nama dagang. Untuk kertas Tifek sendiri mempunyai permukaan yang licin dengan derajat keputihan yang baik dan juga kuat, dan juga sering digunakan untuk kertas foto. Kertas ini mempunyai sifat no grain, yaitu tidak menyusut dan juga menggembang bila terjadi perubahan kelembapan. Yang kedua, tahan terhadap kotoran dan juga bahan kimia. Yang ketiga, bebas dari kontaminasi dan juga mempunyai kemampuan untuk menghambat bakteri ke dalam kemasan. Selanjutnya ada yang namanya kertas soluble ya. Kertas soluble ini merupakan kertas yang dapat larut dalam air. Untuk selanjutnya ada kertas plastik. Kertas plastik dibuat untuk eh, menangani karena kejadian keterbatasan sumber selulosa ya. Kertas ini disebut juga dengan kertas sintetis yang dibuat dari lembaran stirena, mempunyai sifat-sifat yang pertama itu untuk daya sobek dan ketahanan lipatnya itu baik. Yang kedua, daya kaku lebih kecil daripada kertas selulosa. Yang ketiga, dapat tidak mengalami perubahan bila terjadi perubahan kelembapan. Yang keempat, tidak terhadap
tidak tahan terhadap lemak, air, dan juga tidak dapat ditumbuhi kapang. Yang kelima, dapat dicetak dengan suhu pencetakan yang tidak terlalu tinggi karena polisterena atau lunak pada suhu 80 Celcius. Tadi kita sudah membahas terkait tentang jenisnya dan bagaimana sih proses untuk pembuatannya. Proses pembuatan dari kertas sendiri itu beragam ya. Salah satunya di sini contohnya pertama, bahan baku kayu itu ditebang menjadi batangan. Selanjutnya, batang kayu diangkut ke pabrik kertas untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, batang kayu tersebut kemudian sengaja didiamkan selama beberapa bulan untuk menjaga kelembapannya. Yang ketiga, kayu yang telah lama didiamkan selanjutnya dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Dilanjut dengan kayu dirajang sebesar kotak korek api. Setelah itu dimasukkan ke dalam tangki raksasa yang disebut pencengah ataupun penghancur. Yang kelima, di dalam alat pencerna tersebut kayu diberi tekanan dan juga panas. Beberapa jam kemudian kayu berubah menjadi bahan lunak seperti kapas yang disebut bubur kertas atau pulp tadi ya. Yang keenam, setelah keluar dari alat pencerna, bubur kertas selanjutnya dicampur dengan air. Bubur dengan kadar air 90% tadi ini kemudian diproses di mesin yang disebut kotak kepala. Yang ketujuh, mesin selanjutnya membentangkan bubur kertas yang berair di atas sebuah ayakan yang bergerak yang disebut kawat. Sewaktu penggilingan menekan air kertas ya ke kawat sekitar 98% airnya ya. Yang kedelapan, serangkaian gilingan yang tadi kemudian mengeluarkan hampir seluruh sisa air dari kertas yang mengering sampai hanya tinggal sedikit. 9. Kertas yang baru saja terbentuk diproses melalui silinder tambahan yang dipanaskan dari dalam. Yang 10. Serat selusa telah menjadi jalinan yang saling terikat ya. 11. Gulungan ini kemudian bisa kita potong menjadi gulungan-gulungan kecil atau lembaran dan dikirimkan ke luar dari pabrik. Itu adalah proses dari pembuatan kertas. Mulai dari awal sampai akhir tadi prosesnya sangat lama. Jadi kita sangat beruntung di zaman yang modern ini, di abad ke-21 ini kita sudah bisa menggunakan kertas dengan mudah. Kita tidak membuat seribet itu, kita tinggal menggunakannya saja. Jadi untuk pembuatan kertas tadi beragam. Untuk kertas sendiri itu merupakan salah satu eh, contoh dari kerajinan bahan limbah lunak ya, bisa organik maupun anorganik ya. Ini ada beberapa contoh bagaimana cara untuk membuat kerajinan dari limbah lunak tersebut. Yang pertama di situ ada kertas yang digulung-gulung dan dijadikan menjadi sebuah tas ya. Ada juga yang digunakan sebagai dompet, untuk origami ya, macam-macam tergantung dengan kreativitas kita untuk membuat suatu karya tersebut dan juga menggunakan kembali atau merecycle ataupun meresidu dari sebuah produk yang tidak terpakai. Jadi itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya harap kalian masih terus semangat untuk melaksanakan pembelajaran di mata pelajaran prakarya di kelas 7 ini ya. Itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, malah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.